sehat Nah, Bu. silakan duduk Bu Betty. Nah, Bu Betty, berarti Bu Betty ini tujuannya ada apa ini ke tempat Bu Sari, menghadap Bu Sari? Kira-kira ada mau cerita apa nih Bu Betty? Iya Bu, begini Bu, saya ingin meningkatkan motivasi belajar anak khususnya di kelas saya Bu, terutama si Jio nih Bu, ada masalah sedikit Bu. Oh ya, berarti tujuan Bu Betty mau bercerita tentang meningkatkan motivasi anak ya. Iya Bu. Nah, jadi motivasi anak tersebut bagaimana kondisinya Bu Betty? Si Zio? Nah, gini Bu, si Jio nih kan Bu, saya lihat perhatikan dia kurang fokus Bu dalam memenuhi kegiatan pembelajaran di kelas Bu. Dia sering main-main, kegiatan sering tidak selesai, begitu Bu. Ya. Bagaimana dengan teman yang lainnya? Mungkin ada sama seperti Zio? Selama saya perhatikan sepertinya tidak ada Ibu. Jio sendiri, makanya saya harus berfokus kepada si Jio ini Bu. Iya. Berarti si Zio itu sudah berapa lama seperti itu Bu Betty? Kita mulai pembelajaran dari bulan Juli Bu, sampai sekarang sudah November, belum ada perubahan Bu. Oh gitu ya. Berarti mungkin ada kira-kira Bunda Betty menyampaikan ke orang tuanya hal apa? Ada beberapa kali saya jumpai orang tuanya Bu, dan saya berkomunikasi dengan kedua orang tuanya. Si Jio ini memang di rumah juga seperti itu Ibu. Oh memang begitu dia ya. Iya Bu. Mungkin karena masih awal mungkin ya Bu Betty ya, beberapa bulan ya. Kemungkinan seperti itu Bu. Nah, jadi selanjutnya kira-kira nih kesulitan atau kendala apa nih yang menjadikan Ibu Betty si Jio itu kurangnya motivasi gitu? Apa kendalanya di situ? Kesulitan yang saya hadapi selama berapa bulan ini, itulah Bu, si Jio ini Bu, kalau saya kasih tugas dia tidak pernah selesai. Berarti kan Jio ini tidak punya tanggung jawab Bu terhadap tugas yang diberikan. Keinginan saya kan si Jio ini supaya dia bertanggung jawab akan tugasnya Bu, supaya dia bisa menyelesaikan tugas-tugas seperti teman-teman yang lain Bu. Oh ya, berarti kendalanya Jio masih belum bertanggung jawab ya, atas tugas-tugas atau kegiatan yang diberikan. Iya Bu. Nah selanjutnya bagaimana Bu Betty menghadapi kondisi Zio seperti itu ketika proses pembelajaran? Bagaimana menghadapinya? Ada beberapa cara yang sudah saya lakukan Bu, seperti saya sering mengingatkan Zio, ayo selesaikan tugasnya. Beberapa kali saya selalu mengungkapkan seperti itu Bu. Dan sepertinya Zio juga kalau kita panggil namanya, fokus sebentar, habis itu hilang lagi. Mungkin ada cara lain kira-kira untuk mengatasi atau menghadapi sifat Zio? Kemungkinan saya sering menyebut-nyebut nama Zio Bu. Zio dan tanpa henti Bu. Ya, berarti sering nyebut namanya ya, supaya si Zio ini ketika disebut dia lagi fokus lagi gitu ya. Balik ke fokus dengan kegiatannya Bu. Kembali ke fokus lagi. Nah, kira-kira yang sudah Bu Betty hadapi Zio seperti itu, apa rencana selanjutnya atau tindakan selanjutnya yang Bu Betty lakukan untuk Zio supaya motivasi belajarnya itu meningkat? Di sini saya mempunyai rencana, bukan itu di kelas saya ada 15 anak Bu. Rencananya saya akan lebih fokus kepada si Jio ini Bu. Si Jio ini Bu, saya akan memanggil si Jio ke depan, ataupun saya akan selalu menghampiri si Jio dengan mengingatkan tugas-tugasnya supaya dia lebih fokus dan semangat lagi belajarnya seperti teman-teman yang lain Bu. Itu rencana saya Bu. Ya. Nah, selain itu kira-kira ada lagi Bu Betty yang akan dilakukan rencananya? Rencananya saya tidak akan bosan-bosan Bu, terus mengingatkan si Jio, ayo Jio, supaya seperti teman-teman yang lain Bu, dapat bertanggung jawab akan tugasnya Bu. Karena faktor usia juga ya Bu Betty ya. Kemungkinan besar ya Bu. Karena usia dini ya. Nah, jadi itu bagus rencana yang sudah Bu Betty lakukan untuk kedepannya supaya si Zio itu bisa meningkatkan motivasi belajarnya ya. Nah jadi selanjutnya kira-kira apa yang Ibu Betty lakukan tentang komitmen terhadap rencana aksi tadi gitu? Komitmennya seperti apa supaya maksimal hasil dari motivasi si Zio itu untuk belajar gitu? Saya mempunyai komitmen Bu supaya si Zio ini pasti bisa suatu saat Bu. Makanya saya selaku gurunya harus terus membimbing dia, harus terus memotivasi dia, harus terus mengarahkan dia supaya bisa berteman seperti teman-teman yang lainnya. Itu komitmen saya Bu. Ya. Bagaimana dengan orang tuanya?
Kami juga saling bekerja sama dengan orang tuanya. Saya mengingatkan, saya di sekolah bertanggung jawab dan di rumah itu orang tuanya bertanggung jawab. Jadi kami saling bekerja sama antara guru dan orang tuanya, Bu. Nah, misalnya Bu Betty tidak ada di kelas, ada guru pengganti. Kira-kira komitmennya seperti apa dengan guru pengganti tersebut? Saya akan menjelaskan kepada guru pengganti bahwa si Gio ini adalah anak yang perlu diarahkan, perlu diperhatikan, sehingga teman sejawat saya juga mengerti akan kondisi si Gio ini, Bu. Ya, baik. Terima kasih Bu Betty. Kira-kira bagaimana perasaannya nih Bu Betty setelah cerita tentang kejadian Gio? Bagaimana perasaannya sekarang? Ya, perasaan saya agak lega sedikit, Bu, karena kan saya ada curahkan kepada Ibu. Jadi beban saya ada dibantu sama Kurang Ibu, ya? kurang sedikit, Ya. Bu. Baik Bu Betty, terima kasih sudah bercerita, sudah curhat dengan saya. Mudah-mudahan nanti ke depannya kita bisa maksimal menghadapi anak-anak ketika kegiatan belajar di kelas dan memotivasinya secara maksimal juga supaya minat belajar anak semakin terus meningkat. Terima kasih Bu Betty. Sama-sama, Bu. Nah, terima kasih